pendampingan ya Bu Fitri? Alhamdulillah sudah siap. Ya, Bu Fitri, pendampingan kali ini nantinya fokus pada refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolahnya Bu Fitri, kemudian refleksi diri setelah Bu Fitri mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan juga rencana merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah, dan juga nanti praktek untuk memimpin diskusi kalimat rumpang dan visi sekolah. Sudah siap kan Bu Fitri? Sudah. Ya. Bu Fitri, apa saja proses atau kegiatan yang sudah baik yang sudah Bu Fitri alami selama 1 bulan terakhir ini, Bu? Kegiatan yang sudah baik yang sudah saya alami kegiatan 2 bulan terakhir ini yaitu kegiatan pembelajaran saya itu sudah berpusat pada siswa. Oh, sudah berpusat pada siswa. Apalagi Bu Fitri? Saya sudah menuntut siswa untuk belajar berinovasi dalam proses pembelajaran, berkolaborasi dengan kelompoknya, dan kreativitas dalam presentasi dalam memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Oh, seperti itu Bu ya, sungguh luar biasa apa yang Bu Fitri terapkan kepada murid tadi. Semoga nantinya berdampak ya Bu Fitri. Kemudian Bu Fitri, mengenai lingkungan belajar Bu Fitri ini, apa saja dukungan dari kepala sekolah serta rekan guru yang ada di sekolah ini Bu Fitri? Dukungan dari rekan-rekan saya yaitu pada waktu saya memaparkan pembelajaran saya di kelas, rekan-rekan saya itu memberikan umpan balik kepada saya, memberikan refleksi tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Kemudian dukungan dari kepala sekolah bagaimana? Kepala sekolah saya sangat memotivasi saya, mendorong dalam pengembangan diri saya, yaitu pada saat saya mengikuti guru penggerak, beliau juga turut serta saya dalam Lokakarya 0 kemarin. Beliau sangat memotivasi diri saya sekali Bu dalam mengikuti guru penggerak yang nantinya berakibat pada kemajuan siswa dan sekolah ini. Ya, sangat bagus sekali Bu Fitri ya. Kemudian tantangan yang Bu Fitri alami selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini apa Bu? Tantangan saya tentang waktu Ibu ya, waktu dalam saya mengerjakan tugas saya di LMS dan juga pada jadwal pembelajaran saya di kelas itu tantangannya. Membagi waktu ya. Kira-kira Bu Fitri apa saja yang bisa Bu Fitri lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang saya lakukan, saya lebih memanajemen waktu saya lagi dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dengan membagi jadwal saya dalam pembelajaran di sekolah dan di kelas. Bu Fitri, kemudian apa rencana Bu Fitri agar kegiatan CGP ini nantinya itu yang Bu Fitri alami ini bisa berjalan secara maksimal, itu apa rencananya? Rencananya itu saya mengatur waktu lebih disiplin lagi sehingga bisa terjadwal. Saya itu sudah selesai dan pembelajaran saya di kelas dan juga tugas-tugas saya di sekolah itu bisa tertata rapi. Ya, membuat jadwal ya, mendisiplinkan waktu saya. Nah, tugas ini juga harus selesai hari ini, tugas ini harus jadi secara rutin untuk saya mendisiplinkan waktu itu. Oh, seperti itu ya. Bu Fitri, mengenai yang ada di LMS yang sudah Bu Fitri pelajari ya, apa saja yang Bu Fitri pelajari mulai dari modul 1.1 ini apa, 1.2, kemudian 1.3 ini yang Bu Fitri pelajari itu apa saja? Yang saya pelajari pada modul 1.1 yaitu tentang pemikiran filosofi dasar Dewantara itu, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa kemarin ya, yaitu itu saya aplikasikan pada pembelajaran saya di kelas. Pembelajaran saya lebih saya fokuskan kepada siswa. Kemudian pada pembelajaran 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, nah itu saya mengaplikasikannya sebagai nilai saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu. Kemudian pada 1.3 yaitu visi guru penggerak ini, saya mencoba membuat visi, membuat mimpi saya, bagaimana sih murid itu yang saya inginkan, murid seperti apa. Apakah yang Ibu pelajari itu tadi sudah diimplementasikan di kelas? Yang sudah saya implementasikan di kelas yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya saya memfokuskan pada pembelajaran misalnya mengklasifikasikan flora dan fauna di lingkungan sekitar. Siswa itu dapat memilih sendiri lingkungan mana yang akan diklasifikasikan. Misalnya ada yang memilih lingkungan sekitar sekolah, ada yang memilih lingkungan sekitar tempat tinggalnya lebih luas daripada lingkungan sekolah itu, ada yang memilih lingkup satu
pembelajarannya itu ya, tadi lingkungan ya. pembelajarannya. Jadi saya bebaskan mereka untuk memilih sendiri lingkungan mana yang akan diklasifikasikan itu. Oh, seperti itu. Ya. Apakah terjadi perubahan terhadap siswa setelah Bu Fitri ini mengaplikasikan pembelajaran tersebut? Ya, siswa itu lebih tertantang karena tadinya siswa kalau lebih memilih sendiri, jadi siswa lebih tertantang dalam mengambil sampel tadi. Flora ini kenapa tumbuh di sini, kenapa tidak ada di tempat ini, lebih tertantang. Siswa juga lebih inovatif nantinya itu dalam mempresentasikan hasilnya. Ada yang memakai Canva, ada yang memakai infografis. Jadi saya bebaskan dia untuk memilih sendiri nanti apa yang mereka sampaikan kepada teman-temannya. Beraneka-ragam ya. Kemudian bagaimana tanggapan murid? Responnya bagaimana? Responnya senang karena siswa lebih memilih sendiri, bukan saya itu nanti harus menggunakan ini, nanti kalian harus meneliti daerah ini, tidak. Senang karena dia itu dapat memilih lingkungan mana yang akan diklasifikasikan, lingkungan mana yang akan diteliti, kayak gitu Bu. Sesuai dengan keinginannya tadi ya. Menyajikannya juga nanti sesuai dengan kreativitas siswa tadi Bu. Ada yang memakai Canva, ada yang memakai infografis kayak gitu. Bagaimana perasaan Bu Fitri setelah Bu Fitri ini mengaplikasikan atau mempelajari modul 1.1, 1.2, serta 1.3? Perasaannya bagaimana? Perasaan saya di sini saya menyadari bahwa guru itu bukan salah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Siswa itu mempunyai bakat minat yang berbeda. Jadi tugas saya di sini untuk menuntun bakat minat mereka, apa yang dimiliki, sehingga bisa menjadi anak-anak itu yang berbahagia kayak gitu dalam proses belajar. Seperti itu ya. Bu Fitri, kira-kira apa yang sudah baik pada Bu Fitri, kemudian apa yang perlu diperbaiki Bu Fitri untuk kedepannya? Yang saya perlu perbaiki, menurut saya yang sudah baik yaitu pembelajaran saya tadi ya Bu ya. Itu karena saya sudah puas, karena mereka itu sudah bahagia kalau saya ajar. Mereka yang tidak jenuh, yang tidak bosan dengan pembelajaran saya yang ilmu sosial ya Bu ya. Jadi mereka itu kayak nyata gitu loh. Oh saya belajar harus praktek langsung kayak gini. Nanti di lingkungan rumah saya ada ini, kok di rumah kamu nggak ada ini. Itu saya sudah senang, saya bahagia karena pembelajaran yang saya lakukan tadi berpusat pada siswa. Yang perlu saya perbaiki yaitu kemampuan saya dalam memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda kayak gitu. Itu yang perlu saya tingkatkan karena ya kemampuan siswa itu tadi yang berbeda ya. Semoga nanti kedepannya Bu Fitri bisa memfasilitasi apa yang diinginkan tadi Bu Fitri ya. Mengenai komunitas praktisi yang sudah Bu Fitri klasifikasi waktu Lokakarya 1, komunitas praktisi apa yang Bu Fitri ini memiliki peran penting di dalamnya? Komunitas praktisi saya, semuanya saya berperan sebagai anggota Ibu. Saya rasa itu peran penting bagi saya. Kenapa? Karena di situ saya bisa menyampaikan permasalahan pembelajaran yang saya hadapi di kelas dan juga permasalahan saya di sekolah. Itu saya ungkapkan dalam komunitas praktisi tersebut. Jadi meskipun saya sebagai anggota, tapi bagi saya itu penting. Jadi saya punya 3 komunitas praktisi Bu di sini di sekolah saya, yaitu Kombel SMA Negeri 1 Balongpandan, kayak gitu saya sebagai anggota. Di sini karena saya termasuk baru, jadi saya mencurahkan permasalahan pembelajaran di sini, siswanya seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa, dan alhamdulillah saya dapat solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian di Kombel SMA Negeri 1 Menganti itu namanya Sang Pembelajar, saya juga sebagai anggota. Sampai sekarang saya masih ikut Bu, karena saya bisa mengakses dalam bentuk daring, alhamdulillah. Jadi saya juga dapat mengatasi segala permasalahan pembelajaran saya dan mendapatkan solusinya. Ada lagi satu yaitu di kelompok belajar MGMP Kabupaten Mojokerto. Itu saya juga sebagai anggota. Di situ saya lebih terfokuskan dalam mata pelajaran geografi, bukan permasalahan pembelajaran secara umum. Tapi fokus ya, terfokus. Jadi kalau misalnya materi ini enaknya itu pakai media seperti apa. Kalau materi ini itu nanti kita bawa kemana anak-anak kayak gitu. Berarti di sekolah ini sudah ada komunitas belajarnya ya Bu? Sudah ada Bu, saya masuk ke sini itu sudah ada komunitas belajarnya. Kemudian kira-kira tantangan apa yang Bu Fitri hadapi pada merintis komunitas belajar yang ada di sekolah ini? Tantangan sebagai perintis, karena saya bukan perintisnya, jadi saya sebagai anggota, tantangannya saya ingin memperluas seperti di sekolah lama yang bisa diakses oleh guru lain atau sekolah lain supaya kita itu berkolaborasi Bu. Bukan di sekolah ini saja, maksudnya guru-guru yang punya ilmu yang tinggi, tapi sekolah lain kan juga ingin merasakan, oh saya juga ingin di sekolah saya itu dibimbing oleh
kayak kapten gitu, saya juga ingin dong mendengarkan. Jadi saya ingin nanti di sekolah ini itu bisa diakses oleh sekolah lain dalam bentuk daring kayak gitu Bu. Kira-kira Menyebarkan informasinya ya. secara luas. Kira-kira caranya bagaimana Bu? Kira-kira caranya kita mengajak sebenarnya berkolaborasi. Kayaknya itu ya berkolaborasi dulu para pemangku pembelajar tadi, para pembuat komunitas ya, mau apa nggak diajak kerjasama kayak gitu Bu. Ya kita adakan pertemuan mungkin dengan PMKKS ya. Oh ya, seperti itu Bu ya, biar nanti komunitasnya lebih luas lagi ya. Kemudian apa hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat Bu Fitri menjadi anggota di komunitas ini? Hal yang sangat menarik bagi saya yaitu tadi saya itu dapat memecahkan segala permasalahan pembelajaran saya, baik itu di dalam kelas maupun tugas-tugas saya di dalam sekolah ini, di luar kelas. Oh seperti itu ya. Ini sangat bagus ya. Semoga nantinya Bu Fitri ini memiliki peran penting pada komunitas praktisi yang ada di sekolah, bisa menyalurkan ide atau sesuatu hal yang baru yang didapatkan di CGP bisa disalurkan melalui komunitas ini dan berbagi praktik baiknya Bu Fitri ya. Terima kasih Bu. Ya, Bu Fitri sudah siap untuk diskusi mengenai prakarsa perubahan dan visi sekolah? Sudah siap ya. Mari Bu Fitri kita siapkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balong Panggang yang diwakili oleh Ibu Humas Ibu Umu serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini akan ada diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dibawakan oleh Bu Fitri. Bu Fitri ini belajar secara daring di LMS. Nah, setelah belajar sekarang itu pengaplikasiannya atau secara doingnya, bagaimana memimpin atau mengisi kalimat rumpangnya nanti Bapak Ibu guru nanti disimpulkan dan diarahkan sama Bu Fitri. Seperti itu. Jadi ini tuh doingnya atau praktek nyatanya Bu Fitri setelah mempelajari LMS guru penggerak. Bu Fitri bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Ya. Semoga kali ini nanti diharapkan semua Bapak Ibu guru berpartisipasi aktif menjawab pertanyaan yang diarahkan Bu Fitri sehingga diskusi akan berjalan dengan baik ya Bu. Siap. Terima kasih Bu Fitri, sudah siap ya? Siap. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balong Panggang yaitu Bapak Dr. Andes Edi Agus Santoso, Magister Pendidikan, Magister Ekonomi yang diwakili oleh Ibu Umu Hayati Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Yuni Sofiatur Rahmah selaku pengajar praktik, serta Bapak Ibu guru rekan sejawat yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi, mohon izin saya buka dengan pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Tidak lupa membeli pasta. Cakep. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Baiklah, kali ini pendampingan individu 2 yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pertama-tama saya memperkenalkan, yang pertama ini adalah Ibu Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 11 kelas 197A yaitu Ibu Dr. Ibu Nurul Kasyati
mohon izin saya memperkenalkan fasilitator saya di CGP Angkatan 11 kelas 197A, yaitu Ibu Uun Nurul Nasyati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kedua yaitu Ibu Sofiatur Rahmah, yaitu pengajar praktik di kelas 197A, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian kita semua, Bapak Ibu, cita-cita dan nilai-nilai dari suatu individu, lembaga, atau organisasi. Di sini saya mempunyai kalimat rumpang. Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Hal ini dilakukan dengan tujuan menguji kemampuan pembaca untuk mengenali dan menjemurangkan kalimat yang dibacanya. Di sini kalimat rumpang yang pertama, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, memimpikan murid kita yang seperti apa. Di sini saya memulai bertanya kepada satu guru teladan kita, guru sejarah kita yang disukai banyak murid karena keteladanannya. Saya meminta Ibu Anissa untuk memaparkan mimpinya kepada murid itu seperti apa. Bu Anissa memimpikan murid itu yang seperti apa? Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebagai seorang pendidik, saya menginginkan siswa atau peserta didik itu pertama soleh atau solehah, tentunya berakhlak mulia dibarengi dengan santun kepada orang tua, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya berbudi pekerti luhur dan juga berpikir kritis. Oke, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Ibu Anissa itu memimpikan murid itu yang soleh solihah, berbudi pekerti luhur, berpikir kritis. Bagus sekali mimpinya Ibu Anissa. Murid yang seperti itu ternyata saya rasa sudah didapatkan ya Bu Anissa ya. Ya, terima kasih. Sekarang kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa. Kita tuh harus percaya murid kita itu mempunyai perbedaan, keunikan, kecerdasan masing-masing yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa. Saya minta jawaban dari Bapak kita. Saya. Oke, terima kasih. Kita percaya bahwa murid-murid kita itu unik dan mereka memiliki potensinya masing-masing. Seperti itu. Jadi setiap potensi itu wajib untuk kita kembangkan. Ya. Jadi Bapak itu, peran Bapak sebagai guru dengan keunikan masing-masing siswa itu seperti apa, Bapak? Guru adalah fasilitatornya. Kita hanya bisa menuntun mereka untuk dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya, kemudian mengembangkannya, supaya menjadi modal yang sangat berharga untuk menjalani kehidupannya nanti. Ya, karena kemampuan anak-anak itu berbeda. Terus bagaimana cara kita memfasilitasi kemampuan anak-anak yang berbeda itu seperti apa, Bapak? Kita fasilitasi sesuai dengan kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan hasil daripada observasi atau bisa juga dari asesmen formatif awal. Nanti dari sana saya bisa mendapatkan sedikit profil tentang anak-anak, dan dari sana nanti teknik untuk penyediaan konten maupun cara pengajaran maupun nanti asesmennya akan disesuaikan dengan kondisi mereka. Ya, terima kasih, bagus sekali itu masukan bagi saya, Pak ya. Oke, jadi itu pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya, yang kita gunakan per kelas. Terima kasih. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, saya punya kalimat rumpang di sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Balongpanggang. Kita mengutamakan apa? Apa yang kita suguhkan, apa yang kita utamakan bagi siswa. Saya minta Ibu Wakil Kepala Sekolah kita yang mempunyai sekolahan, yang Mbak Rasa yang memiliki sekolahan, kita itu bisa memberikan apa pada siswa, Ibu? Oke, terima kasih pada Bu Fitri. Jadi sekolah kita ini sebenarnya mengutamakan pendidikan karakter, karena secara intelijensi tentunya siswa-siswi di sekolah kita ini mungkin sebagian besar kurang ya kalau dibandingkan dengan yang di kota, sehingga kita utamakan karakternya. Biarpun mereka punya intelijensi yang kurang, tapi kalau akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, insya Allah bisa menjadi insan yang bermanfaat
jawabannya. Terus ini Bu, cara membentuk karakter tadi bisa kita tuangkan dalam bentuk apa kalau di sekolah kita Bu? Misalnya untuk siswa nanti pendidikan karakternya itu ada pada pendidikan apa Bu? Dari pembiasaan-pembiasaan tentang jadi ada kegiatan sholatnya mungkin, dan kita juga ada ini sapa salam, dan juga ketika bertemu dengan bapak ibu guru bagaimana sopan santunnya. Jika dalam kegiatan-kegiatan seperti di Jumat pagi itu juga ada pembiasaan karakternya juga. Iya, terima kasih atas jawaban dari Ibu Umu sebagai wakil kepala sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa dirinya itu seperti apa. Yang kita ketahui, kita sebagai pendidik, kita mengetahui murid kita itu sadar betul bahwa murid itu seperti apa. Saya minta guru bimbingan konseling yaitu Bu Anissa, mohon jawabannya. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau murid di sekolah kita itu sadar betul untuk belajar ya, karena niatnya kita di sekolah di sini itu untuk menggapai cita-cita mereka. Dalam artian ketika nanti kita lulus, kita mau jadi seperti apa? Entah itu basicnya kita mau melanjutkan kuliah, kerja, usaha atau apa yang lainnya. Nanti di sini dibentuk dari karakter itu tadi. Terus juga di sini juga ada pembelajaran kelima. Jadi anak-anak lebih asik dalam menentukan minat dan bakatnya juga di sini. Seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi murid-murid itu sadar betul bahwa dia hadir ke sekolah, mereka hadir ke sekolah itu hanya untuk belajar, bukan hanya untuk mencari jasa ya Bu ya. Jadi murid itu sudah punya niat yang pas. Dia masuk ke gerbang sekolah sudah dengan kerapian, sudah dengan kesiapan yang mantap untuk belajar. Ibu, terima kasih jawabannya. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin bahwa saya minta Ibu Mbak Ibu kesenian, Ibu seni budaya kita. Oh iya, kita warga sekolah ini yakin kalau siswa itu kita sekolah harus terus menggali potensi siswa sesuai dengan minat dan bakat yang atau potensi yang dimiliki. Jadi lewat ekstrakurikuler, kemudian yang sudah ada di sekolah kita, saya rasa itu sudah memberi wadah untuk siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Ya Bu, terima kasih. Jadi wadah apa saja yang disediakan di sekolah ini untuk ajang minat bakat siswa itu, untuk dia mengarahkan, kita arahkan itu dalam bidang apa saja? Oh, kalau saya lihat dari bidang akademik sudah ada OSN, kemudian ada English Club, dan saya rasa itu juga sudah termasuk bagus. Kemudian yang non akademik pun juga banyak sekali, ada paskibra, ada tari, ada musik, ada pertunjukan, kemudian bahkan dalam bentuk organisasi seperti PMR, kemudian pramuka, bahkan kita ada remas juga. Jadi saya rasa anak-anak bisa mengembangkan minat dan bakat sesuai potensi mereka. Jadi kita sudah memberikan wadah dan membantu itu dari pihak sekolah. Iya, yang punya itu wadah di SMA Negeri 1 Balong-Balang, salah satunya Bu Baik, kita sudah menyediakan semua fasilitas untuk bakat dan minat siswa. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa, saya minta tolong Ibu ekonomi kita, Ibu Rusmini, untuk memakan jawabannya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memimpikan siswa kita itu untuk berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman serta berbudi pekerti yang baik. Jadi melalui kegiatan sehari-hari itu siswa itu dituntut sopan santunnya itu terhadap mungkin bapak ibu guru maupun dengan teman-teman mereka itu harus baik ya. jadi berbudi pekerti luhur, punya sopan santun. Iya. Terima kasih Ibu jawabannya. Kesimpulan visi dari kita semua Bapak Ibu SMA Negeri 1 Balong-Balang,
kita mempunyai cita-cita mewujudkan murid itu yang seperti apa. Ini visi dari SMA Negeri 1 Balongpanggang, yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global. Visi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penelitian, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Contoh konkret, visi saya dan visi sekolah, di sini sudah ada wadah tentang bakat dan minat siswa tadi. Contohnya saya ambil satu, ekstrakurikuler pas kumamba di sini. Ada lagi di sini Jumat beriman. Iya, Jumat beriman. Iya. Oh, Jumat religi. Ada Jumat bersih. Di sini ada hasil dari minat dan bikat siswa, yaitu menarikkan gambar kurung, ya Bu baik, menarikkan tarian gambar kurung. Iya, siswa kita meraih 5 gambar kurung terbaik se-Kabupaten Gresik. Di sini pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berkolaborasi secara berkelompok. Jadi siswa menampilkan hasil diskusinya dengan menggunakan Canva itu. Prakarsa perubahan tentang visi saya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Contoh perilaku konkret prakarsa perubahan visi saya ini pada saat Jumat literasi digital. Pada saat literasi digital, sekolah saya mengadakan literasi khususnya kelas 11 karena saya wali kelas 11. Kelas 11 itu mendapatkan tugas untuk membuat kurikulum vitae dalam bentuk Canva. Ini contohnya saya mengambil dua, punyanya anak saya yaitu Hanum, perempuan, yang laki-laki ada Misbah. Contohnya seperti ini dari aplikasi Canva. Anak-anak juga membuat infografis seperti ini dari materi keuntungan letak astronomis Indonesia. Anak-anak membuat infografis secara berdiskusi kelompok serta mempresentasikan pada temannya. Yang di sini anak-anak juga saya menggunakan asesmen dalam bentuk kuisis. Ini yang sudah diakses anak-anak seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir. Pada pendampingan individu 2, semoga pertemuan hari ini memberikan banyak manfaat dan mempererat komunikasi antar guru. Demikian fasilitasi diskusi visi prakarsa perubahan Sekolah SMA Negeri 1 Balongpanggang oleh saya Nur Fitria, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum saya tutup, mohon izin saya tutup dengan pantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Seperti kolam dan laut pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu ternyata bagus sekali ya, semuanya ikut berpartisipasi dalam merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah. Ternyata selaras Bu ya, visi sekolah dengan harapan dari Bapak Ibu guru ya. Semuanya untuk mewujudkan visi sekolah itu tidak bisa hanya satu guru saja, tetapi kita harus berkolaborasi dengan semua guru, kemudian wali murid serta stakeholder dari sekolah tersebut. Semoga kedepannya sekolah ini lebih maju dan bisa mewujudkan visi yang ada di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya menemani Bu Fitri mengisi kalimat rumpang dan merumuskan visi sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Fitri ya sudah selesai melakukan diskusi dengan rekan guru mengenai kalimat rumpang dan rancangan serta visi sekolah. Bu Fitri, apa hal menarik yang Bu Fitri rasakan setelah tadi pendampingan saya, kemudian memimpin diskusi dengan rekan-rekan guru Bu Fitri? Ya, yang menarik bagi saya di sini saya jadi tahu tentang visi dan mimpi-mimpi Bapak Ibu guru terhadap murid itu yang seperti apa mimpinya mereka, visinya mereka itu seperti apa yang diinginkan kepada para murid.
dan juga yang diinginkan dari sekolah ini itu nanti seperti apa, itu saya senang Oh, dengan seperti mendengar itu. ya. Yang menurut Bu Fitri menarik itu seperti itu. Kenapa kok menarik menurut Bu Fitri? Kenapa menarik menurut saya? Karena itu adalah visi kita semua yang harus kita wujudkan kepada anak didik kita. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi visi itu tadi kemauan dari bersama bisa diwujudkan Harus kita bersama-sama ya. wujudkan bersama-sama. Selepas dari itu Bu Fitri ya, mengenai pendampingan dengan saya, apa yang sudah baik dan perlu saya perbaiki pada diri saya ini nantinya biar waktu pendampingan individu ketiga saya bisa memperbaiki lagi dan lebih baik lagi Bu Fitri. Dari jenengan semuanya sudah baik Ibu, sudah baik sekali. Di sini saya yang banyak kekurangan. Mohon maaf mulai dari pemaparan saya, hasil diskusi saya, itu saya banyak kekurangan. Dari Ibu saya sudah sangat baik sekali. Ya, sudah tadi sudah memimpin diskusi sudah sangat baik menurut saya Bu Fitri ya. Kedepannya nanti Bu Fitri bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari pada LMS modul-modulnya setelah dipelajari secara daring bisa doing atau mengaplikasikannya di kelas maupun dengan rekan-rekan guru ya Bu Fitri. Bu Fitri mengenai angket Bu Fitri kompetensi guru penggerak yang umpan balik yang dari kepala sekolah, rekan guru, murid, kemudian CGP sendiri atau Bu Fitri sendiri sudah di-download? Sudah ya Bu? Ya, tolong nanti disebarkan, kemudian sudah di-scan, di-upload di LMS ya Bu ya. Di-scan dan di-upload ya Bu ya? Iya. Poinnya di itu enggak, itu di-scan harus di-upload aja di LMS Bu ya. Nanti diusahakan sesegera mungkin ya Bu sebelum PI 3. Ya. Terima kasih Bu Fitri waktunya. Sama-sama. Ya, Maaf kalau ada kesalahan Ibu. Iya, terima kasih Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.